Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kebumen Bapak Miskun SPT. Yang saya banggakan segenap guru dan karyawan SD Muhammadiyah Kebumen. Yang bersemangat teman-temanku senasib dan seperjuangan. Yang bijaksana Dewan Juri Perlombaan Dai. Serta tidak lupa kaum muslimin dimanapun Anda berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dialah Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya iman, dan nikmatnya Islam. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah putra padang pasir yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan hamparan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dua patah kata dengan tema berbakti kepada orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai generasi milenial, tentu kita harus berpikir cerdas, berpengetahuan luas, dan berperilaku mulia. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dengan perbuatan tersebut Allah murka kepada kita. Namun lakukanlah perbuatan yang dengan perbuatan tersebut Allah ridho kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ridhollahi fi ridhol walidaini, wa suhtullahi fi suhtil walidaini." Artinya, keridhaan Allah itu di dalam keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu di dalam kemurkaan orang tua. Dalam hadis tersebut, bukan saja terdapat himbauan untuk berbakti kepada orang tua, tetapi juga seruan untuk mendapatkan keridhaan mereka berdua. Kedudukan orang tua adalah nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ridho dengan kita kecuali orang tua kita ridho dengan kita. Begitu pula sebaliknya, Allah akan murka kepada kita bila orang tua kita murka kepada kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keridhaan orang tua? Yang pertama, berkatalah kepada orang tua kita dengan perkataan yang sopan, santun, dan lembut. Tidak boleh mengatakan dan lain sebagainya yang menunjukkan ketidaksukaan kita terhadap sikap dan perintah orang tua. Namun, berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang sopan dan menenangkan hati. Yang kedua, menaati perintah orang tua kita selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lalu bagaimana jika orang tua kita menyuruh untuk melakukan sesuatu yang dilarang agama? Apakah kita harus mengerjakannya? Tentu tidak. Namun perlu digarisbawahi bahwa kita menolak pun harus dengan kata-kata yang baik dan memberikan pengertian kepada orang tua kita bahwa hal tersebut dilarang oleh agama. Namun selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat, terlebih merupakan perbuatan yang baik, maka kita harus menaati perintah tersebut. Yang ketiga, berdoa untuk kedua orang tua kita, baik ketika orang tua kita masih hidup maupun ketika orang tua kita sudah meninggal. Jangan sampai ada hari yang kita lewatkan tanpa mendoakan orang tua kita, karena doa anak yang soleh termasuk amalan yang takkan pernah terputus walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Kesimpulannya, orang tua memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah gantungkan keridhaan dan kemurkaannya pada orang tua kita. Maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai anak untuk senantiasa menggapai ridho keduanya, yakni dengan berbakti. Semoga dengan bakti tersebut kita dapat memperoleh ridho orang tua dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, segala yang benar datang dari Allah dan segala yang salah datang dari kebutuhan saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.